but in the last 5 years it's going up. You have Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivanovic, mulai cemas karena terancam dipecat jika kalah dari Indonesia yang bermain di kandang dengan target kemenangan mutlak. Ivanovic terkejut. Lihat banyak wajah baru di skuad Garuda, termasuk Ole Romeni, Dean James, Joe Pelupessy, dan Stefano Lillipali. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Menjelang laga penting kontra Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Cina, Branko Ivanovic, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Tekanan dari Federasi Sepak Bola Cina disebut semakin kuat, dengan ancaman pemecatan yang kini menghantui posisinya sebagai pelatih kepala. Kekalahan dari Indonesia yang akan bermain di kandang sendiri dengan target kemenangan mutlak bisa menjadi titik akhir perjalanan Ivanovic bersama timnas negeri tirai bambu. Suasana di kubu Cina semakin tidak nyaman. Ivanovic tidak hanya harus menghadapi tekanan internal, tetapi juga harus bersiap menghadapi kekuatan baru dari Indonesia yang tampil sangat berbeda dari yang ia prediksi. Ketika daftar pemain skuad Garuda diumumkan, Ivanovic mengaku sangat terkejut. Skuad Indonesia kali ini diisi oleh sejumlah wajah baru seperti Ole Romeni, Dean James, Joe Pelupessy, dan beberapa pemain lain yang tak ia kenal sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Ivanovic menyebut nama Stefano Lillipali sebagai salah satu kejutan besar. Menurutnya, pemanggilan Lillipali memperlihatkan bahwa Indonesia benar-benar memanggil seluruh kekuatan terbaiknya demi meraih kemenangan penuh di kandang. Kondisi ini memaksa Ivanovic untuk kembali memahami karakter pemain Indonesia yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak nama yang tidak muncul dalam analisis dan prediksi awalnya. Komposisi yang berubah total membuatnya harus menyusun ulang strategi, termasuk memahami ulang gaya main pemain-pemain Indonesia yang sebagian besar belum pernah ia hadapi sebelumnya. Kini, Ivanovic berada di posisi sulit. Ia harus bekerja lebih keras dalam waktu singkat untuk membaca kekuatan lawan, menyusun rencana baru, dan menyesuaikan skema permainan timnya jika ingin bertahan sebagai pelatih timnas Cina. Laga melawan Indonesia tak lagi sekadar soal 3 poin, tapi juga pertaruhan nasib karier. Potensi emas timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tim kepelatihan Patrick Kluivert resmi merilis daftar pemain untuk pemusatan latihan jelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. TC akan berlangsung di Bali, dan dari daftar ini, potensi luar biasa setiap nama menunjukkan Indonesia tengah memasuki era emas sepak bola. Artinya, setiap pemain akan bersaing menunjukkan kualitas terbaiknya. Namun satu hal jelas, Indonesia kini memiliki kedalaman skuad, kecepatan, kecerdasan taktik, dan pengalaman internasional yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Kebangkitan timnas Indonesia, ancaman baru di Asia yang mulai diperhitungkan dunia. Timnas Indonesia saat ini sedang memasuki era kebangkitan yang luar biasa. Sebuah transformasi besar tengah terjadi di tubuh skuad Garuda. Dan ini bukan hanya disadari oleh masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga oleh sejumlah negara tetangga, dan bahkan raksasa-raksasa Asia yang selama ini mendominasi kancah sepak bola benua. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai media lokal dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia secara terang-terangan mulai mengakui kekuatan baru yang sedang dibangun oleh timnas Indonesia. Mereka melihat bahwa meskipun skuad ini bisa dibilang baru dilahirkan kembali, namun performa dan kualitasnya benar-benar menggetarkan. Bahkan di kolom-kolom komentar media sosial mereka, para fans menyuarakan rasa kagum dan tak sedikit pula yang menyatakan kekhawatiran untuk berhadapan langsung dengan tim ini. Yang membuat semua pihak tercengang adalah nilai pasar atau market value skuad timnas Indonesia saat ini. Data terbaru menunjukkan bahwa market value timnas Indonesia telah melampaui 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia.
Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal dan menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain yang membela Garuda saat ini memiliki kualitas tinggi, bahkan setara dengan pemain yang tampil di level elit sepak bola Eropa. Beberapa media di kawasan Asia Tenggara menyebut bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini setara dengan Korea Selatan, salah satu tim terkuat di Asia yang langganan tampil di Piala Dunia. Tentu ini bukan pernyataan yang dibuat asal-asalan. Mereka mendasarkan penilaian pada kualitas individu para pemain, kecepatan permainan, disiplin taktik, serta gaya bermain modern yang mulai diterapkan oleh pelatih-pelatih Eropa yang kini menangani skuad Garuda. Meski timnas Indonesia baru terbentuk kembali dengan susunan pemain yang mayoritas belum terlalu lama bermain bersama, namun chemistry yang mulai tumbuh di antara mereka menunjukkan potensi besar untuk berkembang dalam waktu cepat. Bahkan dalam kondisi baru terbentuk, Indonesia sudah mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Maka muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika tim ini berkembang dan matang dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Satu momen yang menyita perhatian besar publik Asia adalah saat timnas Indonesia menghadapi Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara hasil akhir, Indonesia memang kalah dengan skor telak 5-1. Tapi, jika kita menonton pertandingan tersebut secara utuh, kita akan menyadari bahwa yang unggul bukan hanya mereka yang mencetak gol, tapi mereka yang mampu mendominasi jalannya pertandingan. Dan itulah yang dilakukan timnas Indonesia. Media-media Australia bahkan dengan jujur mengakui bahwa ketika tim mereka menjamu Indonesia di kandang sendiri, suasana berubah menjadi sangat menegangkan. Bukan karena skor, tapi karena cara bermain Indonesia yang benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia menerapkan tall football, gaya sepak bola menyerang khas Belanda yang mengandalkan pergerakan tanpa bola, penguasaan ruang, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Para pemain Australia kewalahan. Mereka kesulitan mengatur nafas. Bahkan walau bermain di hadapan pendukungnya sendiri, mereka terpaksa bermain lebih bertahan karena Indonesia menekan mereka habis-habisan. Jantung pertahanan Australia dipaksa bekerja keras sepanjang pertandingan. Bahkan komentator lokal menyebut ini adalah serangan demi serangan yang terasa seperti tidak ada habisnya. Walaupun Indonesia kebobolan dan kalah, tapi gaya bermain serta mentalitas mereka menyampaikan pesan kuat. Tim ini sudah siap naik level. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia sudah terbentuk secara utuh dan berjalan selama 3 tahun ke depan? Menurut analis sepak bola Australia, jika Indonesia terus membangun skuad ini dengan konsisten, meningkatkan chemistry antar pemain, serta menjaga gaya bermain agresif dan terstruktur seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pesaing kuat dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit negara Asia yang bisa menantang kekuatan-kekuatan besar seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Australia sendiri. Bahkan dalam beberapa skenario kualifikasi, Indonesia bisa saja menggeser posisi tradisional, salah satu dari mereka. Tak sedikit pengamat sepak bola yang menyebut bahwa Indonesia kini menjadi kuda hitam berbahaya di Asia. Tim yang semula dianggap lemah dan hanya unggul semangat, kini telah bermetamorfosis menjadi skuad dengan kualitas individu yang terlatih, taktik yang modern, dan semangat bertarung yang tetap membara. Kombinasi ini jarang dimiliki oleh tim di kawasan ASEAN. Masyarakat sepak bola Indonesia patut merasa bangga. Sebab saat ini kita tidak lagi hanya membangun mimpi, tapi kita sedang menyaksikan awal dari kebangkitan besar yang sesungguhnya. Timnas kita kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kini, kita sedang duduk di meja yang sama dengan para raksasa Asia. Dan jika proses ini terus berjalan, jika kita semua federasi, pelatih, pemain, dan seluruh rakyat tetap bersatu dan mendukung perjuangan ini, bukan tidak mungkin 5 tahun lagi, kita tidak hanya bicara tentang lolos ke Piala Dunia, tapi kita mulai menargetkan untuk bersaing di sana. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.